Citah dan Mangsa, bab 499. Mengenai segala hal di sekolah menengah Mitra Harapan, Arila sudah lama tidak memikirkannya. Sepertinya beberapa tahun yang lalu sudah dihapus dari ingatannya. Ketika hendak menghapus, tiba-tiba seseorang datang kepadanya dan tiba-tiba menyebutkan masa lalu bersamanya. Arila mencoba mengingat kembali teman-teman sekelas yang dia kenal di sekolah. Teman-teman sekelas yang membuatnya masih terkesan, tetapi tidak begitu tampan pada saat itu. Jika dia tidak ingat, Puspita pasti mengingatkannya. Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengingatnya. Aku berjanji mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melupakanku lagi. Setelah berbicara, lelaki itu merentangkan lengannya dan menyudutkan Arila di dinding lift. Arila awalnya ingin menghindarinya, tetapi kecepatan lawannya terlalu cepat. Ketika dia bersiap untuk melarikan diri, pria itu telah menyudutkannya dengan kuat di antara tubuh yang kuat dan dinding lift. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Arila menatap tajam mata pria itu, tanpa sadar menjangkau melindungi perut bagian bawah, gugup dan gagap. Pria itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut membelai telinganya dengan bibir, membuat Arila gemetar dan bulu kuduknya naik. Aku ingat kamu dengan sangat jelas. Kamu bahkan tidak ingat sama sekali. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukum kamu? Bibir tipisnya berbisik dan napas lembut menyapu telinga Arila. Minggir. Arila mendorong dengan keras dan berusaha mendorong pria itu menjauh. Lengan pria itu sekuat tenaga yang sangat besar, memegangnya erat-erat dan tidak membiarkannya bergerak sama sekali. Hei, Arila tidak bereaksi lagi. Pria itu menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Lidahnya meluncur lurus ke dalam mulut Arila, menciumnya kuat dan cermat, seperti sedang menghitung gigi Arila satu persatu. Tangannya dikendalikan oleh pria itu. Kaki Arila masih bisa bergerak. Dia menendang kakinya dan mendorong pria itu. Tetapi ketika dia beraksi, malah diapit dengan kedua kaki oleh pria itu. Kedua tangan dan kakinya dikendalikan. Arila tidak dapat bergerak, hanya kepala yang dapat digerakkan. Dia ingin mendorong pria itu, tetapi pria itu tiba-tiba membuka mulutnya, menahan bibirnya dengan menggigitnya. Terlihat darah merah yang keluar, membuat mulut mereka penuh dengan bau darah. Tiba-tiba, lift sudah sampai pada lantai di mana tempat perusahaan Arila. Suara dingdong, pintu lift terbuka. Pemandangan di dalam lift tidak dapat dihindari dari pandangan orang-orang. Lelaki itu dengan santai melepaskan Arila. Sudut bibirnya sedikit diangkat, senyumnya terlihat menawan. Ini karena kamu tidak bisa mengingatku. Aku memberimu hadiah pertemuan, kata pria itu. Mendapatkan kebebasan, Arila masih tidak dapat mengingatnya, melambaikan tangan dan menampar wajah pria itu. Minggir. Setelah menamparnya, Arila tidak dapat menahan rasa mualnya, bergegas ke kamar mandi. Setelah muntah untuk waktu yang lama, dia baru merasa lebih baik. Selesai muntah, dia membuka keran air, menampung air dengan kedua tangannya dan berkumur. Ujung jarinya menyentuh bibir yang baru saja digigit, sakit hingga dia meringis kesakitan. Mengangkat kepalanya, melihat ke cermin betapa memalukannya dirinya. Siapa sebenarnya pria itu? Dia sama sekali tidak ada kesan tentang pria itu.
Mengapa pria itu melakukan hal menjijikkan kepadanya? Arila memiliki banyak pertanyaan di dalam benaknya, tetapi tidak ada orang yang bisa memberinya jawaban. Arila, bukankah kamu seatap dengan Tuan Carson? Siapa pria itu? Carson mengantar Arila pergi bekerja setiap hari. Semua orang tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Carson. Hari ini, orang-orang perusahaan melihat dia berciuman di lift dengan orang asing. Jika masalah ini dibeberkan keluar, tidak tahu betapa tidak enak didengar. Arila tidak ingin orang lain salah paham, tidak ingin jadi omongan jelek orang. Tetapi setelah buka mulut, dia juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Siapa yang akan percaya dia tidak kenal dengan pria itu? Mereka hanya satu lift. Dia hanya ditahan oleh orang di lift dan dicium dengan paksa. Ketika mengatakan seperti ini, hanya akan jadi lelucon orang-orang. Arila, katakan padaku, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Rekan kerja yang berdiri di samping Arila bertanya. Dia adalah rekan kerja baru Arila yang bernama Veronica. Biasanya orang yang tidak akan memberitahu orang lain tidak akan seperti ini mencari tahu masalah pribadi orang lain yang tidak ada hubungannya dengannya. Melainkan orang yang selalu berkata tidak akan memberitahu orang lain. Jika sampai dia tahu, maka akan membeberkan ke orang-orang. Tidak tahu bumbu apa yang akan mereka tambahkan. Arila juga tidak begitu akrab dengan Veronica. Dia juga tidak perlu memberitahu masalah pribadinya kepada Veronica. Oleh karena itu, Arila hanya tersenyum, tidak mengatakan apapun. Arila tidak berbicara, memandang mata Veronica, dia merasa malu. Veronica dengan sedikit mencela dia berkata, Arila, siapa Tuan Carson di Essex? Kamu tidak mungkin tidak tahu kan? Mendapatkan dia, kamu bisa bahagia seumur hidup hanya dengan tidur saja di tempat tidur. Arila kembali mencuci wajahnya, membasuh bekas darah di bibirnya. Setelah dibasuh, luka di bibirnya semakin terlihat jelas. Dia menatap dirinya di dalam cermin, malah masih terngiang wajah pria bejat yang menciumnya itu. Terngiang wajah dan sepasang bola mata yang pupil matanya terlihat dalam tak berdasar. Arila sontak gemetar. Veronica masih berbisik di telinganya. Arila, kamu masih muda, masih menarik, masih bisa memikat pria lain. Tetapi jangan lupa, semenawannya kamu akan ada saatnya menua. Saat itu tiba, kamu mengandalkan apa untuk memikat pria lagi? Veronica berusia sekitar 30 tahun. Konon masih lajang. Kencan buta berkali-kali, tetapi tidak ada satu pria pun yang bertahan pacaran dengannya lebih dari setengah tahun. Seperti yang dikatakan, si Veronica sudah pada kondisi sakit jiwa. Dia sendiri tidak dapat menemukan pasangan yang cocok untuk menikah. Jadi, selalu merasa semua pria itu tidak baik. Saat hari kerja, Arila hampir tidak ada persimpangan dengan dia di tempat kerja. Di luar kerjaan, mereka juga tidak pernah berbicara. Semua orang hanya tahu nama. Arila juga tidak tahu bagaimana bisa orang ini jadi prihatin kepadanya. Veronica mendengus dan berkata lagi, Arila, sebagai orang yang berpengalaman, aku dengan tulus menyarankan kamu, jangan makan yang dimangkuk, malah memikirkan yang dipanci. Dan pada zaman kuno, wanita yang tidak berpendirian tidak akan berakhir dengan baik. Terima kasih atas kebaikanmu. Kehidupan pribadiku, itu urusanku. Tidak usah kamu khawatirkan. Kata Arila tersenyum padanya, berbalik, berjalan pergi.
Arila baru kembali ke kantor. Desi bergegas menghampirinya dan berkata, "Arila, Direktur Billy mencarimu, meminta kamu ke kantornya." Desi sedang berbicara. Tidak jauh di belakang Arila tampak Veronica dengan mimik menghina. "Arila, jauhi wanita itu. Dia punya banyak maksud," kata Desi. "Tidak peduli apa yang orang lain lakukan, kita hanya melakukan pekerjaan kita dengan baik," kata Arila sambil tersenyum. "Aku pergi ke kantor Direktur Billy dulu." Arila sampai ke kantor Billy. Tidak hanya Billy di dalam kantor. Dia duduk di sebelah pria yang baru saja menciumnya di lift. Ketika Arila melangkah masuk ke kantor, tatapannya tertuju padanya. Tatapannya membuat Arila berpikir bahwa dia seperti seekor citah. Ketika dia memandangnya, dia girang seperti seekor citah ketika dia melihat mangsanya.